Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa qala aidan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, para ulama, asatid, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, bini sepuh, desa, dusun gesek, desa Urati, kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Wabil khusus sahibul musibah, sahibul hajah sekeluarga, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Awal sekali sareng-sareng kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih menopo ing dalu kala menika, malam hari ini kita masih diberikan Allah satu rahmat serta hidayah sehingga kita bisa mendatangi undangan Shahibul Bait Bapak Ibu Ana, ya. Ibu Ana dalam rangka ngeleresi 100 harinya Bapak Rifai. Mugia arwah ingkang kasebut khususipun dumateng ruhipun Bapak Rifai betul-betul diterima Allah di sisi Allah, kelawan rahmatnya, kelawan hidayahnya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedua kalinya salatuhu wa salamuhu senantiasa terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan satu petunjuk terhadap kita, dinul haq, dinul Islam, yang sampai pada saat ini kita sebagai umatnya patuh terhadap beliau lewat hukum syariat-syariatnya, lewat hukum hakikat-hakikatnya. Bapak Ibu yang nomor 3, kami atas nama pribadi dan sekeluarga Bu Ana mbok pilih wonten napa kemawon sanjake niki basa Jawa napa bahasa Indonesia, Pak? Jawa nggih. Saya atas nama keluarga dari Bu Ana sekeluarga, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lah, kami datang dari Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Dusun Gelonggongan. Ketepatan kami di sana sebagai pengasuh Pondok Miftahul Ulum Jaya Baru, dan kami diatur Ibu Ana untuk memberikan sedikit tausiah terkait masalah surat Al-Mu'minun ayat 100 tadi yang kami baca di Muqaddimah.
ngleresi memperingati 100 harinya beliau Bapak Rifai. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Wa min waraihim barzakhun. Kita semua manusia itu setiap saat dan waktu telah ditunggu kematian. Cuman kapannya datang yang tahu cuman Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 185 di situ Allah katakan setiap yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul maut, itu pasti kapanpun. Cuman kita tidak tahu kapan itu datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya minta waktu kinten-kinten setengah jam mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa nggih. Sudahkah kita persiapkan diri ini untuk menghadap Allah sebelum waktu yang ditentukan itu datang? Itu pertanyaan besar. Sebab jarang sekali manusia itu memikirkan kapan kita dipanggil oleh Allah. Ingatlah bahwasanya kita manusia Allah ciptakan jasad kita, unsur jasmani dari tanah nanti kembali ke tanah. Yang kedua unsur rohani. Allah ciptakan unsur rohani kita darinya dan nanti kita dituntut untuk bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman di situ ada satu pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini jarang dibahas di tengah masyarakat umum. Apa itu? Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Sallu ala Nabi Muhammad. Tatkala masa itu datang, masa sing kula maksud adalah masa kematian. Tidak ada satupun yang bisa untuk memajukan dan memundurkan. Memundurkan nggih. Hah? Bahasa Indonesia ini memundurkan itu apa, Pak? Menunda, oke. Nggak ada yang bisa memajukan dan menundanya. Cuman pertanyaannya di situ adalah sudahkah kita tahu ruh ini jalan menuju kembali kepada Allah? Itu Pak. Jasad kita dihantarkan kembalinya oleh keluarga kita, tetangga kita, saudara sesama muslim kita. Cuman ruhaniyah kita, sudahkah estu betul-betul bisa sampai pada Allah sesuai apa yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalbargi seperti kilat. Ini dalam surat Maryam, surat Az-Zukhruf, Allah katakan, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku, ya Tuhan panjenengan semua. Fa'buduh, sembahlah Allah. Fa'buduh ini yang bagaimana kalau kita tafsirkan, kalau kita maknawi,
maknai dengan kafah. Sebab setelah kalimah fa'budu, hadza utawi fa'budu iku siratum mustaqim. Sirat, jalan yang lurus, al-mustaqim. Fa'budu itu yang bagaimana? Ini yang mungkin buat materi kita pada kesempatan malam hari ini. Janganlah kau menyembah selain Allah. Terus menyembah secara kafah itu yang bagaimana? Bapak Ibu jenengan kalih kula niki kan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih mboten? Lah, kalau kita estu ngaku sebagai umat Rasul, bila mana ruhaniyah itu ingin betul-betul bisa kembali kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Buka surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila ruhaniyah cintanya ruhaniyah jenengan kali kulo ini estu betul-betul diterima cintanya oleh Allah, fattabi'uni, kata Kanjeng Nabi, ikutlah aku. Kata Rasulullah dalam Ali Imran ayat 31. Pertanyaannya adalah, mengikuti datang panjenengan yang bagaimana ya Rasulullah? Ini Pak. Di situ ada istifham atau kalimat pertanyaan. Mengikuti datang panjenengan ya Rasulullah yang bagaimana? Atiullaha wa atiul Rasul. Kembalilah Bapak Ibu di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Kalau pertanyaan itu tadi mengandung jawaban, ya ayyuhalladzina amanu dhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafahali sampurno. Artinya apa Pak? Kita manusia ada dua unsur Allah ciptakan, jasmani juga rohani. Jasmani kita Allah ciptakan dari tanah, nanti kembali ke tanah. Ruhani Allah ciptakan darinya, kita harus kembali kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, kesempurnaan Islam itu lewat madhab siapapun. Bahkan ini awal-awal sekali Rasulullah menyatakan, diperintah Allah untuk menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 208, kesempurnaan di dalam agama Islam itu mulai dari syariah, thariqat, hakikat dan makrifat. Artinya apa? Syariat dan thariqah baginda Rasul mendidik kita, jasmani kita biar patuh, taat, biar berakhlak, atau di situ biar takwa, meninggalkan semua larangan Allah dan menjalankan semua perintah Allah secara fisik atau secara jasmani. Rasulullah mendidik kita di dalam hukum akhlak ilahiyah yang terkenal dengan dinut tauhid. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid. Itu untuk mendidik ruhaniyah kita supaya kita itu estu ruhaniyah, mengerti jalannya ruh
untuk kembali dumateng Gusti Allah. Istilah bahasa sholat Bapak Ibu, hafidu ala sholawah wa sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khosyi'in. Estu supaya kita itu sholatnya betul-betul khusyuk ing ngarsane Gusti Allah. Niki angel tapi bukan berarti mboten saged. Ya. Salat khusyuk niku abot, Pak. Angel. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita ikuti apa yang diajarkan Rasulullah lewat dinul haknya, mendidik ruhania kita di jalur dinul tauhid. Ambek kabel, aku balik-balik ngomong ambek kabel. Di jalur dinul hak itulah ruhaniah kita akan mengerti bagaimana ruhaniah kita tiap saat dan waktu dihembusi oleh nafsu. Kita diajari oleh Rasulullah di dalam ilmu tauhid untuk mengenal nafsu dalam diri kita yang tiap saat dan waktu itu menjerumuskan kita. Inilah Bapak Ibu, ya, yang dikhawatirkan Rasulullah terhadap kita sebagai umatnya. Salah satu pesan yang paling berharga beliau terhadap kita, besok itu umatku akan menghadapi satu peperangan yang amat besar, lebih besar daripada perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Ternyata merangi hawa nafsu. Dengan ajaran Rasulullah di dalam jalur hakikat menuju makrifat tauhid, menuju datang pemahaman atau pengenalan sejati ning Allah, maka kita akan dikenalkan musuh kita oleh Allah. Dengan begitu kita setiap saat dan waktu pasti akan waspada, sebab sudah mengerti nafsu itu yang mana yang harus kita lawan, yang harus kita perangi. Saya yakin jikalau nafsu di dalam diri kita masing-masing umat Islam, aku yakin sedikit demi sedikit sholat kita memenuhi target sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 238. Bahkan Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di situ, Pak. Iki abot tapi bukan berarti tidak bisa. Lah, terus bagaimana caranya kita untuk bisa melakukan sholat dengan khusyuk? Fattabi'uni, harus mengikuti kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya kita tidak cukup untuk mengikuti syariatnya Rasulullah saja, enggak. Kita harus mengikuti, patuh juga ajaran tauhid beliau. Hakikatnya itu untuk rohaniah supaya kita bisa sampai makrifat pada Allah. Ingat, Allah katakan cara untuk kita berkhudur terhadap Allah waktu sholat, cara untuk kita khusyuk waktu sholat, cara untuk kita liqo bertemu Allah di dalam sholat dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 111, ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa di antara Sallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa di antara panjenengan ingin bertemu Allah, dalam kurung niki bisa ditafsirkan Anda ingin ketemu Allah waktu sholat, sehingga sholat
panjenengan saged khusyuk. Ada 2 syarat di situ. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Lah, yang dimaksud amalan sholihan niki, ya, yang dimaksud amalan sholihan ini bukan secara jasmania saja, tapi ruhaniyah. Apa amalan sholihan secara ruhaniyah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir. Apa sih zikir itu? Ingat. Apa sih ingat itu? Sadar Pak, ruhaniyah ini bahwasanya yang mendirikan, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan kita, mengucapkan kalimah-kalimah yang sebagai rukun sholat semata-mata itu hanya karena Allah. Sebab kalau tidak ada Allah, nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Nggih napa mboten? Kita manusia kalau tidak dirukukkan Allah, tidak mungkin bisa rukuk sendiri. Itulah namanya adzikru bisiril asror. Kesadaran hati lewat iman dan meyakini tanpa Allah kita semuanya tidak akan pernah bisa berkumpul di sini majelis. Nggih napa mboten? Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, kesadaran rohaniyah kita jarang Pak di situ. Jarang. Akhirnya apa? Dibuat oleh nafsu kesempatan untuk masuk di dalam ruangnya ruh kita. Akhirnya ruh kita ditarik oleh nafsu untuk ingat pada urusan-urusan yang bersifatkan duniawi. Nggih napa nggih. Kadang sholat iku eling. Mohon maaf. Kita ingat suami, ingat istri, ingat anak, ingat pekerjaan. Yaitu persoalannya. Karena ketika waktu sholat, ruhaniyah kita, hati kita tidak disertakan dzikir, dateng Gusti Allah niki. Coba, ayo kita sama belajar Pak. Saya juga belajar bagaimana kita sholat bisa khusyuk. Caranya yaitu pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Amalan sholihan, jasad kita ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Secara ruhaniyah hati kita berzikir, ingat pada Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat timur sampai jagat barat, dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Mengapa kita tidak tahu? Karena ditutupi oleh nafsu lewat selain Allah. Begitu Pak. Inilah persoalannya umat Islam. Mengapa selama ini kita waktu sholat kurang sempurna? Ya, kurang sempurna. Sing kula maksud ruhaniyah hati kita kurang sesuai dengan apa yang telah disabdakan Allah di dalam surah Al-Baqarah 238. Waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jagalah salat itu dengan khusyuk. Begitu Pak. Yang kedua, syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Waktu sholat Pak, hati jangan pernah membayangkan, mengangan-angan terhadap selain Allah. Artinya wala yusyrik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya ayo kita belajar hati ketika sholat itu terus ruhaniyah itu menghadapkan wajahnya ruh terhadap wajah Allah. Caranya itu tadi harus selalu berzikir. Ya. Kuncinya hati kita harus selalu berzikir. Di dalam thariqah Pak ada ajaran zikir sir, zikir khafi,
zikir ismudat, itu yang harus terus kita lakukan. Keluar masuk napas, hati mengucapkan Allah, Allah. Ini kalau kita tidak latih, kapan lagi? Sebab kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Nggak mungkin harus sakit, nggak mungkin harus tua. Bisa jadi kita keadaan sehat itu Allah memanggil. Bisa jadi kita belum tua itu Allah sudah memanggil. Kita tidak tahu, Pak. Makanya sebab itu saya hadir dari Mojokerto ke sini hanya satu, saya silaturahim terhadap saudara-saudara saya, khususnya saudara yang seiman. Mari kita belajar berzikir pada Allah, khususnya di dalam waktu kita sholat. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Cukup setengah jam mawon. Bila mana nanti isih kurang saged ditangkretake, monggo. Tetap kula selalu mengwelcome, membuka diri datang sinten kemawon yang ingin berkonsultasi terkait bagaimana cara kita untuk bisa mencapai derajat inna akramakum indallahi atqakum. Lewat nomor kula bisa jadi mangke Bu Ana punya nomor kula, bisa konsultasi atau langsung ke pondok, silahkan Pak. Cuman pondok saya itu sepuh-sepuh tok Pak ya, orang sepuh-sepuh. Estu menata kehidupan untuk takarrub, mendekat dan bertemu Allah sebelum Allah memanggil kita. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan mulai awal sampai akhir ilmu apa yang diberikan Allah tadi estu menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ya Allah ij'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya Allah min ahli syuhudika ya Allah wa min ahli ta'atika ya Allah wa min ahli rahmatika ya Allah wa min ahli ma'rifatika ya arhamar rahimin ya fattahu ya alim iftah lana bifutuhil arifin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Khususan jami'il arwah khususan jami' arwah al-madhkur wabil khusus ila ruhi Bapak Muhammad Rifai. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah ij'alhum ya Allah, ij'alhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alhum wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah wa adkhalhum ila jannatika ya Allah bi ghairi hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Ya Allah, berikanlah petunjuk terhadap saudara-saudara saya yang hadir. Dengan petunjuk hidayahmu ya Allah, mudahkanlah kami berjalan di atas jalanmu ya Allah. Dan terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.